Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, bersyukur kita masih bisa berkumpul di ibadah minggu meski di rumah aja. Tapi saya percaya itu nggak menyurutkan semangat kita untuk tetap beribadah pada Tuhan. Amin. Saya akan bacakan di Yesaya 12 ayat 2. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Apapun kondisi yang kita hadapi saat ini, percaya dan tetap tidak gentar untuk datang pada Tuhan. Apapun yang kita alami, pastikan respon kita adalah datang menyembahnya. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang untuk menyembah.
pernah kau tinggalkan, tak pernah kau biarkan, tak pernah kau tinggalkanku sendiri. Ku kagum akan Kau Tuhan, Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu, Tuhan, Kau sungguh baik. Ku kagum akan Kau Tuhan, Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu, Tuhan, Kau sungguh baik. Ku kagum akan Kau Tuhan, Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu, Tuhan, Kau sungguh baik. Ku kagum akan Kau Tuhan, Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu, Tuhan, Kau sungguh baik. Tuhan, Kau sungguh baik. Kau baik, Tuhan, Kau sungguh baik. Kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil bagi-Mu, Bapa. Ya Tuhan. Kau begitu hebat, Kau begitu berkuasa. Nama-Mu dahsyat Tuhan, Nama-Mu di atas segala nama, Bapa. Yes. Kami percayakan hidup kami sepenuhnya hanya kepada Engkau, Tuhan. Jadilah pada kami sesuai dengan kehendak-Mu, Bapa. Amin. Bukan kehendak kami, tapi kehendak-Mu, Tuhan. Ya. Kami percayakan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan-Mu, Bapa. Biarlah kuasa-Mu yang ubahkan hidup kami, biarlah kuasa-Mu yang terus jamah hidup kami, Tuhan. Kami berserah penuh hanya kepada Engkau saja, Bapa. Amin. Ini hidup kami, Tuhan. Oh, kini aku percaya tiada yang mustahil bagi-Mu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah
Haleluya. 2, 3, 4. Come on. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Come on. dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Siapa? Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Bapa di surga, kami bersyukur, kami bersukacita karena pagi hari ini kami bisa memuji, menyembah Engkau. Tuhan, ini hati kami, ini hidup kami Tuhan, kami persembahkan untuk-Mu Tuhan. Biarlah diri kami Tuhan sepenuhnya siap untuk menerima kebenaran-Mu Tuhan. Dan biarlah kebenaran-Mu itu selalu merema dalam hidup kami dari hari ke hari sampai akhir hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Semua yang percaya katakan amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah online. Saya percaya ini tidak mengurangi kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita saat kita beribadah. Amin. Dan mari tetap antusias, memiliki hati yang haus untuk kita datang kepada Tuhan. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan menyatakan kasih, kuasa, dan kebenaran-Mu di tengah-tengah kami. Walaupun kami harus beribadah secara online, tapi kami percaya Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Roh-Mu bekerja dan tidak dibatasi oleh apapun. Bekerjalah di tengah-tengah kami. Berfirmanlah bagi kami. Hati kami siap mendengar setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Baik Bapak Ibu, saya akan review sedikit ke belakang. Saya ingat persis ketika saya menyampaikan firman Tuhan waktu kita masih di Aston secara offline. Ada 3 poin yang membuat saya hari ini terus ingat akan hal itu, bahwa 3 hal yang membuat orang akan kembali lagi kepada hidup yang lama, ya, turning back, ya. Yaitu yang pertama yaitu persungutan, yang kedua yaitu pemberontakan, yang ketiga yaitu tidak percaya sama Tuhan. Ini membuat kita tidak bisa mencapai potensi yang maksimal, bahkan bangsa Israel sendiri pun mereka tidak masuk ke dalam tanah perjanjian atau tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Kita terus belajar dan kita belajar tentang bagaimana bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir, ya, untuk mereka beribadah tujuan Tuhan. Dan luar biasa sekali mereka beribadah dengan, kita diajar untuk beribadah dengan sikap yang hormat dan takut akan Tuhan, supaya kita mengalami Kristus dan kita membangun hubungan dengan sesama kita. Wow, kita belajar banyak hal hari-hari tentang beribadah. Hari ini saya menyampaikan satu pesan Tuhan yang luar biasa buat setiap kita, ya. Hidup yang tidak terbatas, hidup yang berkelimpahan. Wow, mungkin saudara ada yang berpikir, hari gini bicara hidup berkelimpahan, ini musim sulit bro. Tapi saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu, siapapun latar belakang apapun seseorang, pasti mau hidup berkelimpahan atau hidup tak terbatas dalam segala hal. Dan luar biasa, di tengah kondisi situasi yang sulit hari-hari ini yang tidak pasti Bapak Ibu, ada janji Tuhan buat setiap anak-anak Tuhan. Ada janji Tuhan buat eklesianya, ada janji Tuhan buat gerejanya, yaitu di dalam kitab Injil Yohanes 10 ayat 10 berkata demikian. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang, aku ini siapa Bapak Ibu? Yesus. Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Wow, Bapak Ibu, ada 2 hal yang sangat berbeda di sini, yang sangat bertolak belakang, yaitu yang pertama ada pencuri, yang kedua ada Yesus. Oh, otomatis berbeda Bapak Ibu, tidak bisa kita samakan. Hari-hari ini di tengah-tengah kondisi yang begitu sulit, iblis datang sebagai pencuri. Dia mencuri sukacita kita, dia mencuri damai sejahtera kita, dia mencuri hubungan suami dan istri yang merusak, dia mencuri hubungan suami dan anak-anak dan orang tua. Bahkan dia merusak semua hubungan antara sesama dengan ketakutan, dengan berbagai intimidasi hari-hari ini. Semua dia curi. Yang kedua, dia membunuh. Membunuh apa saja Bapak Ibu? Tanpa kita sadari, hari-hari ini iblis membunuh potensi dalam hidup kita. Ada kreativitas dalam orang percaya itu dibunuh oleh iblis. Ya, sehingga orang percaya akan hari-hari ini dengan kondisi yang sulit, mereka akan menyalahkan orang lain, menyalahkan kondisi, menyalahkan situasi. Karena iblis mencuri potensi yang dalam hidup mereka. Mereka lupa kalau Tuhan memberikan talenta yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang saudara kasihi, yang ketiga iblis datang untuk dia membinasakan hidup kita. Dia akan buat setiap orang percaya terus jatuh dalam dosa, hidup dalam dosa, dan akhirnya mereka hidup dalam kebinasaan. Tetapi hari ini ada kabar sukacita buat setiap kita Bapak Ibu. Dia datang memberikan setiap kita hidup, dan hidup di dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu yang terus kasihi, banyak orang berpikir bahwa hidup yang berkelimpahan itu, yaitu hidup yang tidak berkekurangan secara materi. Bukan. Ya. Bukan tidak memiliki masalah. Tubuh yang sehat, sukses dalam karirnya, studinya, rumah tangganya, hal-hal yang bersifat materi. Itu sebenarnya tidak tepat Bapak Ibu. Karena dalam bahasa aslinya Tuhan menggunakan kata zoe untuk hidup, bukan bios. Kata zoe menunjukkan hidup yang berkualitas, hidup yang diperbaharui, dan Yesus sendiri yang memberikan hidup bagi setiap kita. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah menurunkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Inisiatif Yesus sendiri, inisiatif Allah sendiri memberikan hidup buat hidup kita. Luar biasa Bapak Ibu. Sedangkan bios menunjukkan hidup manusia pada umumnya yang selalu berhubungan dengan hal-hal yang bersifat fisik, hal-hal yang kelihatan atau materi.
Itu bedanya Bapak Ibu. Jadi dengan kata lain, aku datang atau Yesus datang untuk memberikan soe supaya kita atau mereka mempunyai soe di dalam segala kelimpahan. Bahasa Ibrani yang perisos. Perisos artinya sangat tinggi dalam kualitas. Kualitas di sini tidaklah diukur dengan jumlah materi yang kita miliki, bukan diukur juga dengan penampilan lahiriah kita, tetapi berbicara tentang sesuatu yang ada dalam batin kita. Bicara hal yang ada di dalam hati kita. 1 Petrus 3 ayat 3 dan sampai 4 itu bicara tentang perhiasan-perhiasan yang kelihatan, tapi Yesus melihat apa yang dalam hati kita. Haleluya. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, terus bagaimana cara kita memperoleh kelimpahan atau kita hidup tidak terbatas? Yang pertama Bapak Ibu, kita harus mengenal Allah. Beberapa waktu yang lalu kita juga belajar mengenal Allah, tapi hari ini saya mau tekankan lagi, kita harus mengenal Allah. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Haleluya, kita harus mengenal Bapak Ibu. Ya. Kalau kita nggak kenal Tuhan dengan benar, jangan harap kita akan memperoleh hidup dalam kelimpahan. Ya. Mengenal di sini berbicara bukan cuman mengenal Tuhan atau tahu Tuhan, tetapi lebih dalam kepada bagaimana kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kalau kita mengetahui Tuhan, ya, mengetahui dan mengenal itu sangat berbeda Bapak Ibu. Mengetahui itu yaitu kita dengar dari orang lain, baik itu informasi, baik secara lisan maupun tulisan atau visual. Itu kita mendengar, kita mengetahui. Ya. Berbeda dengan kita mengenal Bapak Ibu. Mengenal di sini butuh proses. Proses itu yang harus ada progres, dan progres itu terus bertumbuh dan kita menjadi satu dengan apa yang kita kenali. Ya. Itu yang namanya mengenal. Di mana ada hubungan yang lebih dalam, bukan apa kata orang. Hari-hari ini kita mengenal Yesus apa kata orang atau hubungan yang kita bangun dengan Tuhan. Allah adalah misteri, tetapi segelus pribadi yang mudah diketahui dan dikenal. Pengetahuan dan pengenalan kita akan Allah terjadi sejauh mana Allah itu sendiri menyatakan dirinya kepada kita. Saya simpulkan begini Bapak Ibu, jadi kita mengetahui dan mengenal Allah itu karena Allah sendiri yang menyatakan dirinya kepada setiap kita. Jadi kita nggak bisa bilang begini bahwa saya yang mau kenal Allah. No, Allah yang kenal kita. Dia menyatakan diri buat kita. Kenapa? Karena pikiran kita terbatas Bapak Ibu. Karena apalagi? Karena Allah itu tidak terbatas. Nggak bisa dibandingkan dengan akal manusia yang terbatas ini. Makanya kalau Allah nggak menyatakan diri buat kita, kita nggak akan kenal Allah Bapak Ibu. Luar biasa. Ya. Jadi mengenal Allah berarti mengerti, memahami Allah berdasarkan pengalaman pribadi. Contoh dalam keluarga, seorang anak, seorang suami mengenal istri, mengenal anak, begitupun sebaliknya. Ya. Ayub 42 ayat 5 berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Luar biasa Bapak Ibu. Ya. Tidak hanya dari apa kata orang, tetapi dia sendiri berjumpa dengan Tuhan. Ya. Dia sendiri memandang Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu. Hari-hari ini apakah kita sudah berjumpa dengan Tuhan, mengenal Tuhan, bukan hanya tahu tentang Tuhan. Ya. Poin yang kedua Bapak Ibu, supaya kita mengalami, memperoleh hidup dalam kelimpahannya, itu kita bergaul karib dengan Allah. Bicara bergaul karib, Bapak Ibu, Mazmur 25 ayat 14 berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Wow, saudara mau menerima perjanjian-perjanjian Tuhan untuk hari ini dan hari yang akan datang atau masa depanmu? Bergaul karib dengan Tuhan. Bapak Ibu yang sudah terus kasihi, tentunya seperti yang sudah kita lakukan, bergaul karib, yaitu melalui doa kita, melalui saat teduh kita, melalui perenungan firman kita, baik secara pribadi maupun korporat, baik di Komsel, baik di Hafruta, baik di
apalagi pemuritan dan lain-lain. Ya, itu bagian-bagian yang kita lakukan. Tapi saya mau bahas sedikit Bapak Ibu, bergaul karib atau bergaul karib ini berbicara tentang apa? Saya temukan dalam Kamus Bahasa Indonesia, bergaul dikatakan berteman dan bersahabat. Kalau karib itu dekat sekali, rapat dan erat sekali. Ya. Contoh hubungan dalam keluarga, ya. Kembali lagi saya selalu bicara tentang keluarga. Jadi bergaul karib dengan Allah artinya bersahabat, berteman dengan Allah secara erat sekali dan rapat sekali tanpa ada batas apapun. Bapak Ibu yang terus kasihi, tanpa ada batas apapun kita bergaul karib dengan Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Henokh. Dikatakan selama 300 tahun sisa hidupnya dia bergaul karib dengan Tuhan. Wow, Kejadian 5 ayat 21 sampai 24. Saya percaya Bapak Ibu, Henokh melakukan itu dan akhir hidupnya luar biasa. Dia diberkati luar biasa. Ya, di sini tidak sekedar tahu tentang Tuhan dan pekerjaan-pekerjaannya saja. Kalau Yohanes 10 ayat 25 itu bangsa Yahudi, mereka hanya lihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Mereka nggak percaya sama Tuhan, bahkan mereka mau menghukum Tuhan. Ya. Karena Yesus waktu itu berkata bahwa dia adalah Allah. Ya. Lihat Bapak Ibu, beda antara orang yang hanya tahu, ya, dan mengenal. Ya. Di sini kita butuh mengenal. Jadi kembali lagi Bapak Ibu yang kasihi, mari kalau engkau mau kenal dengan Allahmu, bergaul karib dengan Dia. Haleluya. Poin yang ketiga Bapak Ibu Saudara kasihi, yaitu kita mendengar suara Tuhan. Hari-hari ini suara apa yang kita dengar di luar sana? Ada banyak suara-suara yang mungkin membuat kita jadi takut. Ada banyak suara-suara yang mungkin membuat kita jadi cemas. Ada banyak suara-suara yang membuat kita panik. Banyak sekali suara-suara di luar sana. Tapi hari ini saya mau kasih tahu Bapak Ibu, kita perlu mendengar suara Tuhan. Berapa lama saudara Bapak Ibu sudah tidak mendengar lagi suara Tuhan? Karena begitu banyak suara-suara di luar yang begitu keras, begitu kuat. Sehingga kita sudah tidak lagi mendengar suara Tuhan. Mari Bapak Ibu, firman Tuhan berkata dalam Keluaran 15 ayat 26. Firman-Nya demikian. Jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan, sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telinga kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan atas orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Wow, apakah berita corona begitu membuat saudara takut? Apakah berita corona membuat kita lemah? Dengar baik-baik. Tuhan yang menyembuhkan engkau. Kalaupun Tuhan izinkan kita alami itu, dengar baik-baik. Tuhan juga yang menyembuhkan kita. Haleluya. Amin. Yohanes 10 ayat 14 dan 27 juga berkata, Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Hari-hari ini, Bapak Ibu, apakah engkau menjadi domba-domba yang mau dengar suara gembalamu? Gembalamu siapa? Ya. Jangan kita rubah gembala kita. Gembala kita yang agung yaitu Tuhan Yesus. Bukan berita-berita di luar sana. Bukan informasi-informasi di luar sana. Bukan apapun hari-hari ini yang sedang diperdengarkan oleh kita. Tanpa kita sadari, kadang-kadang berita menjadi gembala kita. Sehingga kita menjadi pribadi yang takut untuk menghadapi hari-hari kita ke depan. Informasi-informasi hari-hari ini, segala situasi yang kita baca, itu menjadi gembala kita. Tanpa kita sadari menuntun kita, semakin hari kita nggak percaya Tuhan. Jujur, kita kadang lebih percaya berita. Mari kita bertobat sama-sama Bapak Ibu. Ya. Pastikan hari ini bahwa kita mau dengar suara gembala kita, yaitu Tuhan Yesus sebagai gembala kita. Saat kita membangun pengenalan dengan Tuhan lewat ibadah yang sejati Bapak Ibu, kita harus sungguh-sungguh ya dengan rasa hormat ya, dan takut akan Tuhan.
Bapak Ibu, secara pribadi saya mau dorong setiap kita, mari bangun hubungan dengan Tuhan, dengar suara Tuhan, ya. Biarlah Roh Kudus yang menolong kita ketika kita datang sama Tuhan, kita bersekutu dengan Dia dalam ibadah kita yang sejati. Roh Kudus akan memimpin kita. Kita akan dengar Tuhan berbicara buat kita hari-hari ini. Lewat firman-Nya, Tuhan bicara buat kita. Jadi Bapak Ibu yang terus kasihi, mari carilah Tuhan sampai kita mendengar suaranya. Temukan firman-Nya, kehendaknya, pikirannya, tujuannya, isi hatinya. Berbicara dengan Tuhan dalam hadiratnya. Catat Bapak Ibu setiap pesan Tuhan yang Bapak Ibu terima saat Bapak Ibu dalam persekutuan dengan Tuhan. Ya. Kesimpulan saya pagi hari ini Bapak Ibu, bahwa kalau kita mau hidup dalam kelimpahan, kalau kita mau hidup dalam berkat yang tidak terbatas di situasi yang sulit hari-hari ini, mari lakukan 3 hal ini. Yang pertama, kenallah Allahmu. Ya. Bukan cuma tahu tentang Allah, tapi kenal Dia sungguh-sungguh. Cari Dia sungguh-sungguh. Yang kedua, bergaul karib dengan Dia. Ya. Bukan sekedar yang mengisi waktu saudara, no. Tapi saudara bergaul karib, punya hubungan yang intim dengan Dia. Dapatkan Tuhan dan biar Tuhan memberitahukan perjanjiannya kepada setiap hidupmu, untuk masa depanmu, untuk keluargamu. Dan yang ketiga, dengar. Saat engkau bersekutu dengan Dia, dengar suaranya. Roh Kudus yang memampukan kita untuk mendengar suara Tuhan. Ada firman yang akan Tuhan sampaikan buat kita di masa-masa ini. Percaya, itulah janji Tuhan buat hidup kita. Jangan khawatir, Bapak Ibu Saudara yang terus kasihi, ada rencana Tuhan yang besar buat kita. Bahwa kita semua dalam Yesus, kita hidup di dalam kelimpahan. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Anugerah yang terbesar dalam hidup kami Tuhan. Di tengah situasi kondisi yang sulit, tapi kami percaya janji Tuhan luar biasa buat hidup kami. Bahwa Tuhan Engkau hadir atas hidup kami, Engkau memberikan kami hidup. Dan bukan cuma sekedar hidup, tetapi kami hidup di dalam kelimpahan Tuhan. Bukan hanya secara materi Tuhan, tetapi kami hidup kelimpahan secara roh, secara batin kami, secara rohani kami hidup melimpah. Karena kami percaya ketika kami memenuhi kelimpahan secara rohani kami, maka berkat-berkat jasmani menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau terus memberkati setiap hidup kami, keluarga demi keluarga. Engkau memberkati usaha pekerjaan kami. Engkau memberkati studi kami sebagai anak-anak yang bersekolah Tuhan, yang kuliah dalam nama Yesus. Engkau juga berkati rumah tangga kami Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, Engkau juga memberkati kota dan bangsa kami. Biar kerajaan-Mu datang atas pulau ini. Biar kehendak-Mu jadi atas pulau ini dan bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Buat hidup yang Kau janjikan buat kami. Buat kelimpahan yang Kau berikan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita ketemu lagi.